Ikhwani wa akhwati, azani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita ambil ibrah ataupun pelajaran dari sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang penumpang angkot, di mana si penumpang angkot ini menceritakan ceritanya. Sopir-sopir angkot saling menyalip satu sama lain untuk berebut mencari penumpang. Tak jauh di depan angkot yang kutumpangi, nampak seorang ibu dan 3 orang anaknya berdiri di tepi jalan menunggu angkot. Tak lama kemudian, sebuah angkot menghampirinya. Namun anehnya, setiap angkot yang berhenti dan setelah berbicara dengan si ibu, mereka langsung melaju kembali. Dan hal itu terus berulang hingga 3 kali. Hingga akhirnya angkot yang saya tumpangi yang berhenti. Si ibu bertanya, "Dek, lewat rumah sakit umum ya?" Sopir menjawab, "Ya bu, silakan naik." Si ibu tak segera naik. Namun ia berkata lagi, "Tapi saya berempat dengan anak-anak saya dan saya tidak punya ongkos." Sambil tersenyum, supir yang saya tumpangi menjawab, "Tidak apa-apa bu, naik saja." Sepertinya si ibu tampak ragu entah malu. Sang sopir pun kemudian mengulangi lagi perkataannya, "Ayo bu, naik saja, tidak apa-apa, tidak perlu bayar kok." Sang ibu dan anak-anaknya pun bergegas naik. Sekarang saya baru paham. Ternyata angkot-angkot tadi kenapa langsung pergi setelah menghampiri ibu ini. Ternyata ia tidak memiliki uang untuk membayar ongkosnya. Dan saya merasa kagum dengan sopir angkot yang saya tumpangi ini. Di saat angkot-angkot lain berlomba mencari penumpang demi mengejar setoran, namun sopir yang satu ini justru rela 4 kursi penumpangnya digratiskan. Setelah 15 menit perjalanan, angkot yang saya tumpangi akhirnya pun sampai di depan rumah sakit umum. Ibu dan anak-anaknya itu pun turun dan mengucapkan terima kasih kepada sang sopir. Tidak lama kemudian disusul seorang pria yang duduk sebaris dengan saya juga turun, dan ia langsung menyodorkan uang 100.000 kepada sang sopir. Ketika sang sopir hendak memberi kembalian, tiba-tiba pria itu pun berkata, "Tidak usah dikembalikan sisanya, sekalian aja untuk membayar ongkos ibu dan anak-anaknya yang tadi." Sang sopir pun menjawab, "Ibu dan anak-anaknya tadi ongkosnya hanya habis 20.000 pak. Ini masih ada sisa 50.000. Bapak itu berkata, "Tidak mengapa, sisanya untuk kamu aja. Teruslah jadi orang baik ya dek. Jangan pernah bosan membantu orang lain." Bapak umur 50 tahun itu pun kemudian berlalu pergi. Sopir pun tercengang, seolah mendapat ganti berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia pun tak kuasa menolaknya lagi. Ada sebuah hikmah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah ini yang patut kita tiru dan jadikan motivasi. Sebagaimana hal ini Hasan Al-Basri rahimahullah, salah satu ulama dari kalangan tabi'in, berkata, "Ya ma'syaras syabab, alaikum bil akhirah fatlubuha, fakathiran ra'ayna man talaba al-akhirata fa'adrakaha ma'ad dunya, wa ma ra'ayna ahadan talaba ad-dunya fa'adraka al-akhirata ma'ad dunya." Wahai para pemuda, hendaklah kalian mencari akhirat, karena seringkali kita melihat para pencari akhirat mendapatkan dunia, dan kita tidak pernah melihat para pencari dunia mendapatkan akhirat bersamanya. Demikian kata Hasan Al-Basri rahimahullah. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula lah perumpamaan antara orang yang mengejar akhirat dan dunia. Saat ia menanam padi, maka rumput akan ikut tumbuh. Namun saat ia menanam rumput, padi tidak akan ikut tumbuh, saudaraku. Yang dirahmati Allah, kaum muslimin, ketika kita meminta gelas, maka hanya akan mendapatkan gelas. Namun ketika kita meminta minuman, air, maka akan mendapatkan gelas dan air sekaligus. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah berhenti berbuat baik. Karena pada saat kita berbuat baik kepada orang lain, sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan berkali-kali lipat kebaikan kita. Maka luruskanlah terus niat kebaikanmu untuk akhirat, maka dengan sendirinya dunia akan mengikutimu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Dan sungguh hari akhirat itu lebih bagus bagimu, lebih baik untukmu dibandingkan dunia ini.
Demikian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga cerita yang telah kami sampaikan tadi bisa kita ambil pelajaran yang banyak darinya, dan teruslah berbuat baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tebarkanlah manfaat di tengah-tengah kehidupan ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberi manfaat banyak kepada manusia yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.